Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam para pemirsa channel Ngaji Yuk yang tercinta. Hari ini di Panguk El Fala Pandanarum kita ada acara pameran arsip sejarah Cilacap. Ya, dalam hal ini yang datang ke sini membawa arsip-arsip sejarah Cilacap adalah Mas Riyad Ginanjar. Ini beliau orangnya. Beliau adalah ketua komunitas Cilacap Historina. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng beliau, gimana ceritanya kok ada arsip sejarah Cilacap, terus sejarah Cilacap itu gimana yang sudah tercover melalui media-media yang ada ini. Pertama gini Mas, kita pengen tahu dulu komunitas apa Cilacap History. Cilacap History itu awalnya terbentuk gimana itu Mas, ceritanya Mas? Jadi sebenarnya ini apa ya, kalau anak muda itu keresahan lah, melihat bangunan-bangunan tua, terus arsip-arsip tua itu hilang, arsip-arsip Cilacap itu diperjualbelikan di Indonesia maupun di luar negeri. Itu sangat disayangkan kalau tidak diselamatkan oleh orang kita, orang Cilacap, orang Indonesia sendiri. Jangan melihat itu berarti pada waktu itu ya. Kemudian gimana dari seorang kemudian menjadi sebuah komunitas itu tadinya gimana? Nah, kita berawal dari medsos lah, biasa. Ya. Kita ketemu dengan orang-orang yang sejalan, sepemikiran gitu, untuk yang nguri-nguri budaya sejarah lokal. Itu tepatnya kira-kira tahun berapa itu mulai ada komunikasi? Kalau saya mulai 2014 Mas, mulai mengumpulkan arsip lah gitu. Terus untuk bergerak membuat gerakan untuk masyarakat itu baru 2021. Kita melakukan pameran, edukasi tentang sejarah, tentang mengecat ulang tugu-tugu yang kusam itu, tugu-tugu sejarah Cilacap. 2000 berapa tadi? Di awalnya? 2014. 2021 berarti udah 7 tahun dulu mengumpulkan, baru kemudian ada action ini ya ke masyarakat. Betul sekali Mas. Selama ini sudah pameran di mana saja Mas? Kalau pameran kita udah pernah di sekolahan, pernah sekolah-sekolah, di tempat-tempat kayak ruang terbuka hijau itu Mas. Ruang terbuka hijau gitu. Di Cilacap semuanya? Di Cilacap semua. Di Cilacap ini semua, baru ya. Pertama di luar kota. Di luar kota ya. Ini baru keluar dari kota Cilacap begitu ya. Ini ke Cipari ini pertama. Setelah berapa tahun ini. Kalau di pesantren sudah pernah? Pameran kok di Ini juga pertama ini. Ini juga pertama. Ya. Jadi pemirsa, ini adalah pesantren pertama yang ada pameran Cilacap, sejarah Cilacap juga arsipnya ya. Kemudian juga pertama kali Cilacap History ini keluar dari kota gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan ini jadi awal yang bagus. Amin. Sama untuk anak-anak santri juga kita perlu ini sebenarnya, perlu wacana baru. Maksudnya kan kita tidak boleh melupakan sejarah, kita harus melihat sejarah yang terdekat saja dari Cilacap aja lah, ini kota yang tercinta gitu. Oke, kemudian yang sudah didapat dari ini apa saja itu, seputar apa saja Untuk arsipnya ya yang sudah ya, didapat? kalau arsip kita kayak kartu pos era kolonial itu semua kecamatan udah ada, kayak Kroya. Itu tahun berapa itu Mas? Ya 1930-an, 1928, 30, 33, era kolonial seperti itu. Iya. Kita juga ada arsip Cipari tahun 1909 Mas. 1909 ya? Ya. Itu apa itu? Itu surat. Surat ya? Betul, surat. Coba bisa ceritakan nggak itu surat dari siapa untuk siapa, tentang apa? Itu surat kayak jual beli lah, pesan apa gitu ke Gombong waktu itu suratnya. Itu tahun 1909. Itu merupakan yang paling tua mungkin arsip kertas yang kita punya. Oh gitu ya. Itu bahasa Belanda, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tapi susah dipahami. Susah dipahami. Itu dapat dari mana itu Mas yang Cipari ini? Kalau itu ada yang menawarkan. Ada yang menawarkan begitu ya. Karena udah banyak yang tahu kalau Cilacap menampung, mungkin hubungi ke saya gitu Mas.
Jadi memang arsip ini banyak yang beli ya Mas ya? Ya, banyak yang beli. Banyak yang beli ya. Kalau yang nggak beli itu dapat dari mana itu? Itu ada yang dikasih kayak misal foto-foto Foto. udah mbah-mbahnya itulah udah nggak ada kan, mereka ngasih daripada dibuang, mereka tahu kan kalau di komunitas merawat foto-foto seperti itu, jadi mereka ngasih sukarela, tolong dijaga gitu. Itu ada tanda itu tahun berapa kayak gitu apa enggak Mas? Nggak ada Mas. Nggak ada ya. Tapi pokoknya itu tua lah kayak gitu. ya, kita menampung semua arsip kok. Jadi artinya jenengan juga terbuka ya bagi barangkali ada masyarakat yang mau menghibahkan betul. foto-fotonya yang sudah lama gitu ya. Foto. Buku juga ada yang buku-buku lama kayak tulisannya baik kemudian Tulisan yang baik. daripada di kilo gitu kan, mending tak titik lah jenengan gitu. Pernah dapat yang tahun berapa itu yang model kayak gitu? Itu 50-an Mas. Tahun 50-an ya? Iya, 50-an. Itu mungkin nyamunnya udah meninggal Mas. Waktu itu Itu catatan utang apa Mas? itu masak Mas. Masak ya? Iya, mungkin punya ibu-ibu dulu mungkin seneng masak gitu kan, tulis resep gitu. Tulis resep. Ya pakai ejaan lama kayak gitu. Ya, sama persis. Merica berarti merica. Kayak gitu ya. Menarik sekali ya. Terus ada kartu pos, ada buku-buku, kayaknya ada barang-barang juga itu, ada bata kayak gitu ya. Yang itu kayak artefak peninggalan kolonial kita juga ada, kolonial ada, terus era kerajaan juga punya kayak bata yang di belakang itu. Itu kita temukan di Karangsuci Donan. Karangsuci Donan ya. Di dekat makam Karangsuci itu. Teman dari komunitas lah itu menemukan ini bata kok gede banget gitu. Terus kita cek, ternyata ukuran dan tekstur sama guratan-guratan itu sama kayak yang di Jawa Timur. Zaman kerajaan. Iya, gitu kerajaan ya. Majapahit itu. Kemudian ini enggak, maksudnya teridentifikasi enggak kemudian itu? Kita udah laporkan ke Dinas Kebudayaan. Oh gitu ya. Terus kalau menurut kita sih itu era Majapahit karena persis banget Mas. Iya. Dari Gedenya kayak gitu ya. Dari corak itu persis ya. Jadi kita simpulkan aja. Untuk kejelasannya ya itu urusan Kedanka itu. Iya. Yang meneliti. Tapi bahwa ini adalah sebuah artefak kayak gitu Iya. ya. Kayak piring juga ada apa-apa itu? Oh, kalau piring itu era Belanda, era kolonial. Era kolonial ya. Itu ketemu di dekat pantai Mas. Dekat pantai di ya. Cilacap itu, sekitar pantai itu. Pelabuhan. Itu juga. Berarti ada kayaknya ada KTP juga apa sih? Iya, KTP itu era tahun 70. 70 ya, gitu ya. Itu sama foto satu paket malah dapatnya. Oke, gimana Mas kesannya jenengan di pameran di pesantren kayak gini? Kalau pameran di sini itu sebenarnya kayak ini apa ya, cita-cita Mas. Cita-cita malah ya. Ya, memang kita tujuannya itu anak-anak muda, generasi-generasi yang masih belia inilah. Karena mereka nantinya akan memegang negara ini Mas. Jadi kalau mereka tidak ngeh dengan sejarah mereka, tidak menghormati leluhur mereka, ya nanti akan disetir masalah kedepannya gitu. Gitu ya. Terus apa ya namanya, harapan terbesar dari tujuan ini ya, tujuan dari komunitas histori ini gimana? Nah, untuk goalnya semoga aja kita punya museum Mas. Museum komunitas. Amin. Itu cita-cita juga. Oke ya. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan cita-citanya Mas Riyad Ginanjar dan teman-teman ini bisa tercapai. Jadi nanti ini bisa jadi museum arsip yang bisa untuk orang-orang ya, edukasi anak-anak generasi muda kita belajar. Kayaknya mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih. Makasih banget. Demikian pemirsa semuanya, wawancara kita dengan Mas Riyad Ginanjar. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang
baik dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita bisa ngaji sejarah kayak gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.